Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Dan kembali bersama dengan saya, Pendeta Tanto Kristiono. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan saya untuk merenungkan firman Tuhan. Namun tentu saja kita akan mengawalinya dalam doa. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, terangilah hati kami, curahkanlah anugerah Roh-Mu yang kudus ketika kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami senantiasa memiliki pengharapan firman-Mu menghidupi dalam hidup kami, dan Tuhan ajari kami untuk melakukan dalam kehidupan ini dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kali ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius pada pasal 20. Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat ke-34 yang demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab suci menyapa kita pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini bagian dari sekian banyak cerita tentang Tuhan Yesus yang memberikan tanda kasih-Nya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan berkaitan dengan cacat tubuhnya masing-masing. Dan kali ini dalam bacaan tadi adalah dua orang yang mengalami buta. Memang tidak dijelaskan kapan dia mulai buta, apakah sejak lahir atau kapan, begitu tidak diketahui dengan pasti. Namun dua orang ini adalah dua orang yang sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan mereka dua orang ini memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk dapat melihat. Mereka berkeyakinan Yesus pasti dapat menyembuhkan dari kebutaan mereka. Cacat mereka itu bagi Tuhan Yesus pastilah itu dapat diselesaikan, bisa dibuat kembali normal. Itu keyakinan mereka. Karena ketika mereka ditegur oleh banyak orang untuk diam, justru semakin keras untuk meminta Tuhan Yesus memberikan mujizat-Nya kepada mereka, memperkenankan mata mereka menjadi bisa melihat dunia.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mereka berdua sekaligus serentak bareng. Karena kuasa Yesus, mereka menjadi melihat kembali. Bapak Ibu dan Saudara, di akhir cerita tadi oleh Injil Matius dikatakan, lalu mengikuti Dia. Dua orang yang telah dibuat matanya melihat dunia yang seperti dilihat oleh orang banyak, mereka bersyukur, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita tidak akan mengupas tuntas kemahatinggian Yesus dalam hal menyembuhkan orang yang mengalami kebutaan atau apapun, karena memang otak kita tidak bisa menangkap kekuasaan Tuhan Yesus. Yang pasti kemahatinggian kekuasaan Tuhan Yesus dinyatakan meskipun terhadap orang kecil, orang lemah. Dan kalau itu kemudian orang bisa membandingkan, orang buta bisa melihat kembali, apakah itu mungkin bisa seperti itu dengan cara sekejap? Pastinya tidak mungkin. Jikalau bisa melihat ada proses panjang di rumah sakit dan tentu berbiaya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kedua orang buta itu meskipun tidak melihat tetapi melihat dengan mata iman mereka. Mereka melihat Yesus yang pasti bisa menyembuhkan mereka. Mereka melihat dengan keyakinannya bahwa Yesus berkuasa pasti mampu untuk menyelesaikan kebutaan mereka. Dan itu sungguh-sungguh akhirnya terjadi. Dan mereka tidak hanya melihat dari hati imannya, tapi juga melihat sungguh-sungguh dengan matanya sendiri. Melihat dunia yang dirindukan seperti apa. Itu sudah terlihat jelas di depan mata mereka. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kerap kali juga orang yang melihat punya mata tetapi sesungguhnya tidak dapat memandang apa-apa. Banyak orang yang melihat punya mata tapi tidak melihat yang terbaik. Mata tidak jaga untuk melihat hal-hal yang bisa untuk memuliakan Tuhan. Karena mata batinnya juga sesungguhnya tertutup. Tidak mampu melihat sesamanya dengan jelas. Sesamanya butuh pertolongan, butuh pelindungan, butuh kedamaian, butuh ketentraman hati. Justru tidak dilihat. Meskipun orang itu melihat dengan matanya. Tapi mata hatinya tertutup untuk melihat sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjadi orang yang bisa melihat Tuhan Yesus meskipun tidak kasat mata. Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan sesama kita. Kita harus melihat dan memandang mereka dan berjalan bersama mereka, menolong mereka, sehingga mereka pun memiliki pengharapan. Mari jadikan mata kita untuk melihat yang terindah, untuk memuliakan Tuhan, dan juga mata batin kita untuk melihat juga dan menolong mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu menghidupi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.